Bayangkan kamu sedang bekerja di tengah lautan lepas, lalu tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang bahkan bisa mengguncang dunia. Inilah kisah nyata dari seorang ABK Indonesia, yang tanpa sengaja merekam peristiwa besar yang selama ini disembunyikan dari publik. Halo sahabat berkisah story, selamat datang di channel yang selalu menyajikan cerita paling menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Jangan lupa untuk duduk yang nyaman, karena cerita kali ini bakal bikin kamu terpaku sampai akhir. Kisah ini dimulai dari sebuah kapal kargo berbendera Panama yang tengah berlayar melintasi perairan Laut Merah, sebuah wilayah yang akhir-akhir ini menjadi sangat rawan karena memanasnya konflik antara kelompok Houthi dan beberapa negara besar. Kapal ini bukan kapal militer, melainkan kapal logistik biasa yang mengangkut barang-barang dari Asia menuju Eropa. Di kapal tersebut, bekerja puluhan anak buah kapal dari berbagai negara, termasuk beberapa orang dari Indonesia. Salah satu dari mereka adalah seorang pria asal Tegal, Jawa Tengah, sebut saja namanya Fajar, seorang pelaut yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja di jalur pelayaran internasional. Pada hari itu, suasana di kapal terasa biasa saja. Angin laut bertiup pelan, langit sedikit mendung, dan gelombang laut bergerak tenang. Fajar, seperti biasa, sedang menikmati waktu luangnya setelah menyelesaikan tugas jaga mesin. Ia memutuskan untuk naik ke dek atas dan mengambil video menggunakan ponsel miliknya. Kebiasaan ini sudah sering ia lakukan, sebagai cara untuk menyapa keluarga di rumah, sekadar merekam pemandangan laut lepas, atau aktivitas ringan di kapal untuk dibagikan melalui pesan singkat ke istri dan anaknya di rumah. Tapi kali ini, tanpa disadari, ia merekam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ombak atau langit senja. Saat Fajar mengarahkan kameranya ke arah cakrawala di sisi barat kapal, tampak dari kejauhan sebuah siluet besar yang perlahan semakin jelas. Awalnya ia mengira itu hanya kapal kargo lain yang sedang berlayar di jalur yang sama. Tapi setelah diperhatikan lebih dekat, bentuknya berbeda. Lebih besar, lebih kokoh, dan memiliki struktur atas yang tidak biasa. Beberapa menara dan antena terlihat menjulang tinggi dari permukaannya. Fajar sempat menduga itu adalah kapal pesiar atau kapal penelitian. Namun seorang temannya yang juga ABK, berkata dengan nada heran, "Itu kapal induk, bro. Kapal perang Amerika tuh. Gede banget ya aslinya." Fajar sempat tertawa kecil, mengira temannya bercanda. Tapi setelah ia zoom in kameranya, memang tampak jelas bahwa kapal itu adalah kapal militer. Warnanya abu gelap, dengan pesawat-pesawat kecil berjajar di bagian dek atasnya. "Lah seriusan nih? Kok lewat sini ya? Ngeri juga," gumam Fajar, masih merekam sambil sesekali bercakap dengan temannya yang lain. Mereka tidak tahu bahwa momen yang mereka abadikan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa penting beberapa jam kemudian. Sekitar 1 jam setelah Fajar mengambil video pertama, suasana mulai berubah. Dari kejauhan, langit yang tadinya hanya mendung mulai dipenuhi awan hitam. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Radio komunikasi kapal mulai menangkap suara-suara peringatan dari kapal lain di area sekitar. Ada laporan mengenai gangguan sinyal radar dan peringatan untuk menjauhi area tertentu di Laut Merah, karena adanya potensi serangan dari kelompok bersenjata. Kapten kapal tempat Fajar bekerja pun langsung menginstruksikan seluruh awak untuk bersiap, memeriksa kondisi kapal, dan memastikan semua prosedur keamanan dijalankan. Namun tidak lama setelah itu, kejadian besar pun terjadi. Sekitar pukul 4 sore waktu setempat, Fajar yang saat itu sedang berada di dekat area buritan kapal mendengar suara ledakan yang sangat keras. Dentuman itu begitu dahsyat hingga membuat kapal tempatnya berdiri sedikit bergoyang. Ia dan rekan-rekannya langsung menoleh ke arah datangnya suara, dan apa yang mereka lihat benar-benar membuat mereka terdiam. Sebuah ledakan besar terjadi di bagian belakang kapal induk yang sebelumnya mereka lihat. Dari kejauhan, api terlihat berkobar hebat dan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara. Tidak lama kemudian, terdengar suara sirene dari kapal induk tersebut, disusul dengan teriakan dan kepanikan para kru yang terlihat dari lensa ponsel Fajar. Meskipun posisinya cukup jauh, suara dan gambaran visual yang terekam sangat jelas. Suasana berubah jadi mencekam dalam hitungan detik. Fajar, dengan tangan gemetar, secara refleks langsung kembali menyalakan kamera ponselnya dan merekam detik-detik setelah ledakan tersebut. Ia terus berbicara dalam video, "Gila, ini kapal perang Amerika baru aja kena rudal kali ya. Itu asapnya tebal banget. Bro, parah ini. Lihat tuh, lihat tuh."
Beberapa ABK lain juga mulai merekam menggunakan ponsel masing-masing, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tahu bahwa wilayah tersebut memang rawan, tapi tidak pernah menyangka akan melihat langsung kapal induk sekelas milik Amerika Serikat diserang di depan mata mereka. Ledakan itu ternyata bukan hanya satu. Selang beberapa menit kemudian, terdengar lagi dentuman kedua, kali ini lebih keras, diikuti dengan kobaran api yang lebih besar. Dugaan awal muncul bahwa kapal induk tersebut terkena serangan rudal dari kelompok Houthi, yang memang telah mengklaim bertanggung jawab atas beberapa serangan sebelumnya terhadap kapal-kapal asing yang dianggap melanggar batas wilayah mereka. Namun berbeda dari kapal komersial biasa, kali ini targetnya adalah simbol kekuatan militer negara besar. Dan yang menyaksikan langsung, seorang pelaut asal Indonesia yang hanya berniat membuat video untuk keluarga. Kejadian ini sangat cepat, namun efeknya terasa dalam waktu lama. Fajar dan seluruh kru langsung diminta masuk ke ruang aman kapal sambil menunggu instruksi lebih lanjut dari kapten. Suara radio diisi dengan komunikasi darurat dari kapal lain yang ada di sekitar wilayah tersebut. Beberapa menyatakan akan putar balik, sementara yang lain mempercepat jalur pelayaran untuk segera meninggalkan Laut Merah. Rasa takut dan panik menyelimuti seluruh awak kapal, termasuk Fajar yang kini mulai menyadari bahwa video yang ia rekam tadi bisa jadi merupakan satu-satunya bukti visual dari serangan itu. Beberapa jam setelah kejadian, kapal induk tersebut perlahan mulai menghilang dari pandangan. Tidak ada berita resmi, tidak ada konfirmasi dari pihak militer, dan tidak ada laporan dari media besar. Namun Fajar tahu apa yang ia lihat, dan apa yang ia rekam. Ia mengamankan videonya dan mengirimkannya secara diam-diam ke saudara sepupunya di Jakarta, melalui jaringan satelit pribadi yang kadang-kadang bisa digunakan oleh kru kapal internasional. Tak disangka, video itu akhirnya tersebar luas dan viral di media sosial. Keesokan harinya, sejumlah akun pengamat militer dan media independen mulai mengunggah video tersebut, menyebutnya sebagai satu-satunya bukti nyata serangan terhadap kapal induk Amerika yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi. Banyak yang tidak percaya pada awalnya, namun setelah disandingkan dengan data lintasan kapal, waktu kejadian, dan sinyal komunikasi darurat yang sempat rekam oleh radio amatir, akhirnya publik mulai menyadari bahwa apa yang direkam Fajar bukanlah hoaks atau rekayasa. Itu adalah fakta. Dan semuanya bermula dari satu ponsel sederhana milik ABK Indonesia, yang berniat merekam langit sore untuk anaknya di rumah. Setelah ledakan hebat yang terjadi di kapal induk Amerika Serikat itu, suasana di perairan Laut Merah seketika berubah drastis. Kapal induk yang sebelumnya tampak kokoh dan tak tersentuh, kini terlihat seperti raksasa yang terluka. Asap hitam pekat mengepul tinggi ke udara, dan dari kejauhan, percikan api masih terlihat di beberapa bagian dek kapal. Fajar yang masih berusaha tetap tenang, terus merekam apa yang dia lihat dari balik pagar dek kapal tempatnya bekerja. Dalam suaranya, terdengar jelas kepanikan yang mulai muncul, meski ia mencoba menyembunyikannya dengan komentar singkat seperti, "Ini beneran kejadian gede. Ini gak main-main." Kapal induk itu tak hanya terbakar, tetapi juga terlihat mengalami kerusakan cukup serius di bagian belakang. Api yang berkobar menunjukkan bahwa serangan tidak hanya menyasar permukaan, tetapi mungkin telah menembus bagian dalam kapal. Beberapa pesawat tempur yang berada di dek atas terlihat rusak, dan sebagian bahkan terbakar. Sebagian dari pesawat tampak terguling akibat ledakan. Melalui lensa kamera Fajar, terlihat pula bayangan puluhan orang, diduga awak kapal berlarian, mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api. Sirene panjang dan pendek berbunyi bersahutan. Ada pula suara seperti perintah dalam bahasa Inggris, yang tampaknya berasal dari pengeras suara kapal induk tersebut. Fajar terdiam sejenak. Kamera di tangannya tetap merekam, tapi ia sendiri seperti tak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Teman-temannya di kapal juga mulai panik. Sebagian ingin langsung masuk ke dalam ruang mesin atau ke tempat aman, takut kalau serangan bisa merembet ke kapal mereka. Tapi Fajar, meski takut, tetap berdiri sambil mengarahkan kameranya. Ia merasa, ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di hadapannya, sesuatu yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dalam hatinya ia tahu, kalau kejadian ini benar-benar serangan, maka dunia pasti akan berubah. Beberapa saat kemudian, terlihat dua kapal kecil milik militer Amerika mendekat ke arah kapal induk. Mereka tampaknya bertugas sebagai kapal bantuan atau pengamanan. Dari arah berlawanan,
Muncul pula helikopter yang mencoba mendarat darurat di atas kapal induk meskipun dek tampak terbakar sebagian. Semua ini direkam oleh Fajar dalam potongan-potongan video berdurasi pendek, karena ia harus menghemat baterai ponsel dan koneksi tidak stabil. Ia tidak tahu apakah video itu akan selamat atau bisa terkirim, tapi ia tahu bahwa setiap detik yang terekam itu sangat berharga. Setelah api terlihat mulai dipadamkan dengan sistem semprot otomatis dari dalam kapal, dan beberapa titik api mulai mengecil, kapal induk tersebut perlahan mulai mengatur arah dan menjauh dari posisi mereka. Tapi kondisi kapal itu jauh dari baik. Guncangan dari ledakan sebelumnya tampak meninggalkan jejak besar di struktur kapal. Beberapa bagian atas kapal tampak roboh. Ada laporan dari radio amatir kapal Fajar bahwa kemungkinan besar ada korban jiwa, meskipun jumlahnya belum diketahui. Dan yang mengejutkan adalah, dalam hitungan jam setelah kejadian, semua siaran internasional tetap sunyi. Tidak ada berita. Tidak ada laporan. Tidak ada pernyataan resmi. Inilah yang membuat Fajar dan teman-temannya curiga. Bagaimana bisa insiden sebesar ini tidak muncul di berita manapun? Kenapa tidak ada satupun media barat yang memberitakan serangan terhadap kapal induk Amerika di Laut Merah? Padahal mereka tahu betul bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah mimpi. Semua terekam. Semua nyata. Beberapa rekan Fajar yang berasal dari negara lain juga bertanya-tanya hal yang sama. Mereka mencoba mencari sinyal satelit untuk membuka portal berita, tapi hasilnya nihil. Satu-satunya informasi yang mereka punya hanyalah rekaman yang ada di tangan Fajar. Keesokan harinya, beberapa militer asing mulai terlihat berpatroli di sekitar wilayah itu. Drone terlihat terbang di langit. Kapal militer kecil terlihat menyisir area laut, kemungkinan sedang mencari sisa puing atau tanda-tanda serangan. Tapi tak satu pun dari mereka menyapa atau memberitahu kapal dagang tempat Fajar bekerja. Mereka hanya berlayar cepat, seperti menjalankan misi khusus yang tak boleh diketahui publik. Ini membuat para awak kapal semakin merasa bahwa peristiwa ini sengaja ditutupi. Sementara itu, video yang diamankan oleh Fajar mulai menyebar secara diam-diam. Awalnya, ia hanya mengirimkannya ke sepupunya di Jakarta lewat pesan terenkripsi. Sepupunya itu adalah seorang mahasiswa yang aktif di forum militer dan geopolitik di internet. Ia langsung kaget melihat rekaman itu. Setelah memverifikasi waktu, lokasi, dan kondisi, ia membagikan video itu ke salah satu forum internasional. Dalam waktu kurang dari 12 jam, video itu sudah diunduh ribuan kali dan menjadi bahan diskusi panas. Beberapa pengamat militer dunia langsung membahasnya. Mereka mulai membandingkan posisi kapal induk yang terlihat di radar pelayaran dengan waktu ledakan yang terekam di video. Semuanya cocok. Serangan itu nyata. Dan anehnya, pihak Amerika Serikat masih memilih bungkam. Bahkan ketika ditanya oleh media lokal, juru bicara militer hanya berkata, tidak ada informasi mengenai kerusakan kapal induk kami. Ini semakin menambah kecurigaan bahwa serangan ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin ditutup-tutupi. Di sisi lain, kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan di media lokal mereka, mengklaim telah melakukan operasi besar terhadap armada militer barat yang melintasi Laut Merah. Mereka tidak menyebut secara langsung kapal induk, tapi menyebut bahwa target berhasil terkena dan mengalami kerusakan parah. Publik yang mulai melihat video Fajar langsung menghubungkan dua hal ini. Kebenaran mulai menguat. Tapi tetap saja, media besar dunia masih bungkam. Tak ada headline. Tak ada breaking news. Tak ada pengakuan. Fajar yang awalnya hanya berniat berbagi video ke keluarga, kini justru menjadi bagian dari sejarah. Rekaman dari ponselnya bukan hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga menjadi satu-satunya bukti visual yang bisa mengungkap kebenaran di balik serangan tersebut. Banyak pihak kemudian menghubungi keluarganya di Indonesia untuk meminta keterangan. Ada yang ingin membeli video dengan harga mahal. Ada pula yang mengancam agar videonya dihapus. Situasi ini membuat keluarga Fajar di kampung halaman ketakutan. Namun bagi Fajar sendiri, semua ini adalah tanggung jawab. Ia bukan tentara. Ia bukan wartawan. Tapi ia merasa bahwa apa yang ia saksikan adalah kebenaran yang harus dibagikan. Ia tahu bahwa video itu bukan hanya sekadar gambar, tapi bukti bahwa bahkan kapal induk milik negara adidaya pun bisa diserang. Dan bahwa dunia tidak selalu tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Terkadang,
Justru dari kamera sederhana milik orang biasalah kebenaran besar terungkap. Kisah ini kemudian menjadi pembicaraan luas, terutama di kalangan komunitas pelaut, analis militer, dan jurnalis independen. Mereka menyebut insiden ini sebagai serangan hantu karena terjadi, tetapi tidak diakui. Mereka memuji keberanian Fajar yang meskipun bukan siapa-siapa, telah merekam momen bersejarah yang membuktikan bahwa bahkan dunia militer pun tidak kebal terhadap kenyataan di lapangan. Setelah video rekaman amatir dari Fajar tersebar luas, dampaknya luar biasa. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak pertama kali diunggah secara anonim di sebuah forum militer internasional, video itu langsung viral. Forum-forum diskusi seperti Reddit, X, dan Telegram kebanjiran komentar dan analisis dari para pengamat, mantan militer, jurnalis independen, bahkan masyarakat biasa yang terpukau oleh keberanian seorang ABK asal Indonesia yang berhasil merekam sesuatu yang sangat sensitif dan luar biasa penting. Video itu menampilkan detik-detik setelah kapal induk Amerika Serikat mengalami ledakan hebat di bagian buritan. Terlihat jelas kobaran api, asap tebal yang membumbung ke langit, serta suasana kepanikan para awak kapal yang mencoba menyelamatkan diri. Tidak ada efek. Tidak ada suara tambahan. Murni rekaman dari ponsel Fajar, yang berdurasi sekitar 2 menit 45 detik. Suara napasnya yang berat, bisikan, "Ya Allah, ini beneran kapal perang Amerika," dan jeritan temannya yang mengucap, "Bro, kita lihat sejarah." Membuat video itu terasa nyata dan menggugah emosi siapapun yang menontonnya. Publik internasional pun terpecah. Banyak yang percaya bahwa video itu adalah bukti otentik bahwa kapal induk AS benar-benar menjadi korban serangan. Beberapa yang skeptis mencoba mencari celah bahwa video itu palsu atau rekayasa. Tapi analisis mendalam dari para ahli membuktikan sebaliknya. Mereka mencocokkan posisi matahari, kondisi ombak, pantulan cahaya, hingga suara sirene dan komunikasi dalam bahasa Inggris yang terdengar samar di latar belakang. Semuanya cocok. Bahkan, bentuk kapal dalam video itu identik dengan USS Eisenhower, salah satu kapal induk AS yang dilaporkan sempat beroperasi di wilayah Laut Merah dalam misi pengamanan jalur logistik. Namun anehnya, meskipun bukti semakin kuat, media besar seperti CNN, BBC, bahkan Al Jazeera pun tetap diam. Tak satu pun dari mereka memberitakan secara terbuka insiden ini. Hal ini menimbulkan spekulasi baru, bahwa ada upaya sistematis untuk menyembunyikan peristiwa ini dari perhatian dunia. Para netizen pun mulai menyebutnya sebagai Black Coat Operation, atau insiden Laut Merah yang disembunyikan. Mereka percaya bahwa pihak militer Amerika Serikat sengaja merahasiakan insiden ini demi menjaga citra kekuatan militernya. Fajar yang tidak pernah menyangka videonya akan menjadi sebesar ini, mulai merasa panik. Ia dihubungi oleh berbagai akun tak dikenal yang menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli hak eksklusif atas video tersebut. Ada yang mengaku dari lembaga media, ada yang mengaku peneliti, bahkan ada yang hanya menyapa dengan bahasa asing lalu menghilang begitu saja. Beberapa hari setelah video viral, Fajar diberitahu oleh perwakilan dari perusahaan pelayaran tempat ia bekerja bahwa dirinya akan dipulangkan lebih awal. Alasannya karena rotasi kru. Tapi Fajar tahu, alasannya bukan itu. Ia mulai merasa cemas. Ia takut pihak-pihak tertentu akan mencarinya. Ia takut videonya akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional atau informasi militer. Bahkan keluarganya di Tegal juga ikut merasa tertekan. Rumahnya sempat didatangi orang tak dikenal yang menanyakan tentang dirinya. Untungnya, keluarga Fajar tetap tenang dan tidak memberikan informasi apapun. Mereka memilih untuk diam dan tidak menerima tamu siapapun setelah kejadian itu. Namun di balik ketakutan dan tekanan itu, muncul pula gelombang dukungan yang luar biasa. Di berbagai media sosial, banyak netizen dari dalam dan luar negeri yang memuji keberanian Fajar. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan kebenaran, mata dunia dari Indonesia, bahkan ada yang menyebut bahwa tanpa video Fajar, dunia tidak akan tahu bahwa kekuatan militer terbesar pun bisa diserang dan dibuat panik. Banyak pelaut Indonesia lainnya mulai ikut bersuara, menceritakan betapa sering mereka menyaksikan kejadian besar di lautan, tapi tak punya keberanian untuk mengabadikannya. Video itu bahkan sampai ke tangan beberapa organisasi HAM dan pemantau konflik internasional. Mereka menggunakannya sebagai referensi untuk menyelidiki situasi di Laut Merah yang semakin tidak aman. Kelompok Houthi yang sebelumnya dianggap tidak begitu berbahaya,
kini menjadi perhatian besar dunia. Serangan mereka bukan lagi menyasar kapal dagang kecil atau kapal nelayan, tapi langsung menargetkan kapal perang kelas dunia. Dan fakta bahwa serangan itu berhasil membuat kerusakan parah pada kapal induk adalah pesan bahwa kekuatan militer tidak selalu menjadi jaminan keamanan di laut bebas. Para analis militer pun mulai membuat video analisis yang membedah frame demi frame dari rekaman Fajar. Mereka menunjukkan bagaimana titik ledakan terjadi, area mana dari kapal induk yang paling terkena dampaknya, hingga menyimpulkan kemungkinan jenis senjata yang digunakan oleh kelompok Houthi. Ada yang menyebut rudal anti kapal yang diluncurkan dari darat. Ada yang percaya bahwa itu adalah drone kamikaze yang berhasil menembus sistem pertahanan kapal induk. Dan semua itu hanya bisa dibahas karena adanya satu video amatir dari seorang pelaut sederhana asal Indonesia. Sementara itu, di dunia nyata, Fajar akhirnya memilih untuk pulang ke Indonesia secara diam-diam. Ia tidak ingin menjadi sorotan, meski dirinya kini dikenal luas. Ia menyadari bahwa ketenaran ini bukan hal yang mudah. Ia hanya ingin hidup tenang bersama istri dan anaknya. Tapi setelah video itu menjadi viral, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia beberapa kali diminta untuk tampil di podcast atau acara diskusi online, namun ia menolak. Ia lebih memilih diam dan menjaga keselamatan dirinya serta keluarganya. Di kampung halamannya, masyarakat setempat awalnya tidak menyangka bahwa sosok yang mereka lihat di berita internasional itu adalah Fajar. Tapi ketika mereka tahu, mereka mulai memberikan dukungan. Ada yang menyumbang untuk keamanan rumahnya, ada yang menjaga rumahnya dari orang asing, dan ada pula yang menuliskan puisi untuk mengenang keberaniannya. Bahkan kepala desa sempat berkata, dia bukan cuma ABK. Dia saksi sejarah dunia. Tanpa dia, kita semua nggak tahu bahwa dunia sedang berada di ujung konflik besar. Tak bisa dipungkiri, video itu mengubah banyak hal. Amerika Serikat akhirnya mulai memberikan pernyataan setengah hati, mengakui bahwa ada gangguan teknis di salah satu kapal mereka di Laut Merah, tapi menolak menyebut bahwa itu adalah serangan. Hal ini semakin membuat publik mencibir dan mempertanyakan kredibilitas informasi resmi. Sebaliknya, banyak negara lain mulai meningkatkan pengawasan di wilayah tersebut. Kapal-kapal dagang mulai menghindari Laut Merah dan memilih jalur yang lebih panjang lewat Tanjung Harapan. Perusahaan asuransi menaikkan tarif untuk pelayaran di wilayah konflik. Dan yang paling penting, ketegangan antara negara-negara besar dan kelompok Houthi semakin memburuk. Semua itu dimulai dari satu video. Satu momen. Satu keputusan Fajar untuk merekam langit sore yang berubah jadi sejarah. Kini, meski Fajar kembali hidup sederhana di kampung halamannya, jejaknya dalam sejarah dunia tidak akan pernah hilang. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja. Bukan dari jurnalis besar, bukan dari politisi, bukan dari militer. Tapi dari seorang ayah yang ingin menunjukkan tempat kerjanya di laut kepada anaknya. Dan mungkin, di masa depan, saat orang-orang belajar tentang konflik di Laut Merah, nama Fajar akan disebut sebagai saksi mata dari sebuah kebenaran yang hampir ditutup rapat oleh dunia. Itulah kisah nyata yang berhasil kami angkat kali ini, sebuah peristiwa besar yang terekam secara tidak sengaja oleh anak bangsa, dan membuka mata dunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, untuk terus mendukung Berkisah Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tidak kalah mengejutkan.